Jejak Leluhur Jilid 2 dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, hari ini saya sangat bahagia walaupun malam hari. Kebetulan kita sudah mengijak di bumi tanah perbatasan antara Bakung dengan Pedulan. Persisnya di sini ada dua makom yang tidak bisa dipisahkan bersebelahan antara makom Buyut Bakung yang bernama Ki Wanajaya dengan yang sebelahnya Nimas Ratu Baduran. Nimas Ratu Baduran. Ini akan dikuak dalam program Napaktilas Jejak Leluhur. Untuk lebih afdolnya kita bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan juru kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Haji. Ya. Selamat datang Pak Haji. Mangga. Ya, kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon didampingi oleh Pak Haji Toto. Ya tentunya maksud tujuan kami ingin membedah sebuah warisan sejarah biar nanti anak cucu kita akan mengetahui secara seksama kenapa ini sejarah demikian apa adanya. Nah, apa filosofi dari perjalanan sejarah tersebut untuk kita sebagai generasi muda. Pak Juru Kunci, Pak Jupel, Pak Muali, di sini dikuburkannya siapa saja nih, Pak? Jadi di sini bisa langsung, Pak. Oh, mangga, ya. Silakan Pak Haji. Nah, jadi kalau yang sebelah sini ini ada dua nih, pemirsa. Ya. Sebelah kiri itu Buyut Bakung. Ya. Atau yang Ki dinamakan Ki Wanajaya. Nah, ini Wanajaya ini asli dari Pajajaran. Oh, dari Pajajaran. Prabu Siliwangi Pamanarasa. Oh, ya. Nah, kemudian punya istri dari Ini Cirebon. Nimas Selarasi. Oh, putrinya tak apa? Iya. Putrinya. Jadi Putrinya. begitu Mahku Siar kalau berdasarkan Babat Bakung ya, Pak Kadis. Baku membawa dua anak, yaitu Nimas Selarasa dan Selarasi. Kebetulan di telaga itu berjumpa dengan Eyang Wanajaya dan diislamkan, kemudian dijodohkan dengan Nimas Selarasi. Ini berarti masih saudara pisan ya? Saudara. Gitu. Kalau dikaitkan saudara masih saudara satu bapak. Babat-babat. Jadi kalau Buyut Bakung yang babat-babat tanah Bakung. Ya. Gitu. Kemudian yang Nimas Baduran yang babat-babat nanti cikal bakal desa Bedulan gitu. Bisa dibuka atau apa gimana? Mangga dibuka. Mangga, silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Sendirian? Sendiri.
satu-satu. Ini satu, yang di sana satu. Enggak, Pak. Ini sudah dipugar semua, Pak. Oh, sudah dipugar. Sudah dipugar. Bangunan lamanya dulu ambruk. Jadi kita pugar semua. Ya Pak Haji Toto tahu waktu pemugaran proses di sini. Batanya asli dulu. Bata dulu ini di apa yang bata bibit di sini tuh. Pak Kadis, terus kita perbanyak. Iya. Pemirsa, ini bisa kita lihat secara seksama beliau Ki Wanajaya. Ki Wanajaya atau kubu pertama Puyut Bakung yang membabat tanah bakung. Yang babat tanah bakung. Aslinya dari Pajajaran. apa sebagai senopati apa? Senopati Pamanarasa Siliwangi, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Beda sih Pak, kuburnya ini lebih panjang. Iya, ini lebih panjang. Apa sebabnya? Dari dulunya Pak. Oh, Nah, dari dulunya tetap orisinil begini. Jadi nggak mau dipugar macam-macam tuh Pak Kadis. iya. Begini aja maunya. Pemirsa, kita sudah beralih di kuburannya Nyimas Baduran atau Nyimas Melasi. Nah, beliau itu sesungguhnya putri dari Pangeran Cakrabuana atau Mbak Cirebonnya. Ya, dari istri Rasa Jati. Dari istri Rasa Jati. Konon katanya ketika zaman dulu, nanti akan lebih jelasnya diceritakan oleh Cupel Duru pelihara makom tersebut, Pak Muali. Mengapa Pak Muali? Sebelumnya mohon maaf Pak Kadis, Ya. berkaitan dengan sejarah itu tentunya akan banyak versi ya Pak Haji. Ya. Dan saya hanya meneruskan saja Ya, cerita tutur atau yang sudah terarsip di Wisbud Par. betul. Jadi kalau sejarah kenapa bisanya makam orang berbeda wilayah, yang satu punya babat bakung dan yang satu lagi babat bedulan, kok bisa satu tempat gitu. Iya. Kemudian berdampingan dan di satu ada simbol prinsip dapur. Dan dari cerita itu ada versi yang mengatakan bahwa ketika ada pembebasan Sunda Kelapa itu Pak Kadis yang dipimpin oleh Patahila Khan atau Pangeran Patahila yang dari Demak, karena Cirebon itu memerintahkan Patahila untuk membebaskan Sunda Kelapa itu gabungan dengan pasukan Demak dan Cirebon, Banten, sehingga membutuhkan lahan yang luas karena konon katanya pasukannya sampai 30.000 Pak Kadis, sehingga diutuslah Nyimas Baduran itu untuk membabat-babat tanduran atau membabat alas yang belum bertuan. Singkat cerita. Nanti dulu, stop. Akan berperang dengan kolonial Belanda, Portugis di Sunda Kelapa. antara Sunda Kelapa Jakarta sampai sini kan zaman bengen kan jam-jaman. Nah itu gimana ceritanya? Kok kenapa harus bermukim di sini dulu? Kenapa nggak berdekatan dengan yang di Jakarta itu mungkin Bekasi Tangerangnya gimana itu? Untuk istirahat. Oh, cuma istirahat dari sana ke sini. Iya, istirahat lama. dan mengatur strategi di sini. Oh, mengatur di strategi. Alas Bakung ini. Iya. Dulunya kan ini masuk wilayah Alas Bakung. Iya. Dan dibabat-babat, kemudian Ya, masuk akal juga. Terus Iya. lanjut. Jadi dibabat dengan cara dibakar. Dan Mas Baduran itu mengucap dari bara api di mana ini akan jatuh, maka itu wilayah saya. Kebetulan latunya itu atau asap yang dari bumbungan api itu jatuh di tanah bakung gitu, sehingga putra wilayah atau sesepuh bakung yang disebut Juwanajaya itu Buyut Bakung ini
kontrol gitu. Atau protes. Protes, ini ada apa gitu di wilayah saya ini dibakar-bakar itu. Kemudian datang di sini, kemudian sampailah bertemu di sini Ya, terus? dengan dua sosok tersebut. Berdasarkan arsip sejarah itu terjadi selisih paham, Ya. sehingga terjadi pertikaian dan sehingga sampai menemui Ajal. ajalnya dan kemudian dikuburkan berdampingan di sini. Nanti dulu, jangan sampai ajal-ajal dulu nih. Iya, iya. Nah, kalau demikian, sempat tidak Kerajaan Demak itu beristirahat di sini? Ya sempat Istirahat. beristirahat. Sempat. Ya bahkan orang-orang Baduran itu logatnya seperti orang Demak, Pak. Iya tahu, berarti perang tanding dikit apa hijraning maning Jakarta Patahila dingin Baik, apa? Pak Kadis, saya luruskan saja, Ya. tapi jadi nanti mohon kami diberikan untuk menjelaskan. Bukan saya biar terinci. Iya, makanya saya dikubur nangnya ku mati dikit apa priben kono. baik, saya luruskan lagi Pak ya, kita Ya. mungkin ulang. Ketika 1527 pada saat katakanlah akan melakukan pembebasan ya, pengusiran Portugis, dibentuklah pasukan gabungan, Ya. yaitu antara pasukan Demak, Cirebon dan Banten. Iya. Di mana Fatahillah ditunjuk sebagai panglima perangnya oleh Sunan Karena Gunjati. sama-sama kerajaan Islam. Iya, karena kan supaya ini kan di wilayah perairannya Pak gitu. Nah, ditunjuk Fatahillah ditunjuk sebagai panglima perangnya. Iya. Nah, ketika akan berkunjung ke sini karena membawa pasukan besar, diutuslah, akan tugaskanlah Nyimas Baduran tadi untuk menyediakan lahan Iya. atau sebagai tempat singgah pasukan Demak tadi. Nah, karena jumlahnya banyak sehingga dilakukanlah babat alas. Iya. Babat alas di wilayah di sana Pak, di Baduran sebelah sana Iya. kan gitu kan, di wilayah Kapetakan, Iya. kalau sekarang di Suranenggala. Nah, tetapi dengan cara dibakar, dikibas dengan selendang tadi, kalaupun nanti jatuhan baraknya itu jatuh di wilayah manapun, itulah merupakan wilayah kami kan begitu Iya. kan. Nah, sehingga di sana babatnya sih Pak. Nah, sehingga pada saat katakanlah jatuh di sini, itulah perbatasan kami menurut Nyimas Betul. Baduran. Nyimas Kiwanajaya ini jatuh di daerah saya, sedang administrasi sudah jelas perbatasannya ke Pak Iya, administrasi iya, seperti iya. itu. Nah, terjadi selang pendapat saat itu, akhirnya terjadi kesalahpahaman, ya, tidak ada penyelesaian, akhirnya terjadilah perkelahian di sana Pak. Iya, berarti sudah perkelahian atau pertikaian itu sudah dinikmati untuk parkir atau beristirahatnya pasukan dari Demak dulu, tak apa tanding dulu. Tanding dulu kan Oh, Pak. Di tanding sana kan dulu. artinya singgah kan di sana Pak. Ya, Kesini kan gitu. sampai Jadi, meninggalnya nama, ceritanya. ya, diceritakan dalam suatu naskah seperti itu. Nah, Kamata Singa itu Kiwanajaya katakanlah perlaya meninggal dunia karena Nyimas Baduran juga dalam kondisi luka, maka beberapa hari kemudian juga meninggal dunia, sehingga kedua tokoh ini dikuburkan Ya. dalam wilayah yang sama secara berdampingan. Itu menurut naskah sejarah yang ada Pak. Tapi tetap pasukan dari Pasukan Demak tetap. tetap singgah Pak, di sana singgah dan memang melakukan penyerangan pada saat 1527. Kurang lebih begitu. Kurang begitu. Pemirsa, berakhir sudah tayangan Napak Tilas Sejak Leluhur di lokasi antara makomnya Ki Buyut Bakung dengan Baduran. Mas Baduran. Nyimas Baduran atau Nyimas Melasi. Ya. Insya Allah dari apa yang kita lakukan semoga bermanfaat dan bisa dijadikan sebuah pelajaran sejarah yang berharga untuk anak cucu kita dan untuk generasi muda yang akan datang. Saya kira terima kasih Ya. Pak Jupel, Sami-sami, Bapak sami-sami. yang mendampinginya. Terima kasih. Ya, semoga berkah barokah. Amin, 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 amin. Terima kasih pemirsa. Tayangan kali ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napak Tilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.